Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bahas tentang situbox sedikit sebagai permulaan. Kalau dulu tukang cetak beda beda profesi. Yang tukang gambar, tukang cetak. Kalau sekarang itu udah gabung. Jadi orang gambar itu wajib uh, tahu juga tentang seluk-beluk dunia cetak. Dan software yang sekarang banyak digunain itu situbox. Beberapa sudah ada yang ngerti, beberapa juga ada yang belum ngerti. Jadi video ini atau setengah ngerti, mudah-mudahan video ini bisa makin memperdalam pengetahuan kita tentang bagian-bagian atau settingan-settingan dari situbox. Oke, kita mulai aja langsung. Dibuka software situboxnya. Kalau kepanjangan mungkin ini video saya buat jadi 2 part. Bentar. Oke, kita lanjut. Kita buka situboxnya. Situboxnya ini timernya kita hidupin dulu supaya ketahuan berapa menit. Oke, ini saya pakai situbox versi 195. Saya akan jelaskan interface dari tampilan ini. Ini udah saya kasih objek satu. Untuk navigasinya klik kanan untuk orbit, klik tengah untuk pan view. Klik kanan untuk orbit, klik tengah untuk pan view. Ini kita mulai dari ini biasa, bikin project baru. Ini open file, ini save project, ini ada pilihan, ini ada all model, ada selected model. Kalau misalnya di sini ada 2 model, nanti kita bisa milih di sini mau save-nya mau model yang dipilih aja atau semua model. Terus yang ini nggak terlalu penting. Nah, ini settingnya ada beberapa yang memang saya rasa perlu untuk diketahui. Di sini saya nggak banyak dimacem-macemin. Paling kalau mau dimacem-macemin tuh ini aja nih, 45 support hidden angle. Ntar saya jelasin. Jadi saya di bagian setting ini hanya ngejelasin yang bagian ini dan bagian ini. In the support mode, the selected model is automatically placed in the center of the perspective. Nanti maksudnya apa nih? Karena ini berguna banget ini. Kita mulai dari yang 45, support hidden angle 45. Artinya ini support. Kita harus ada di bagian support. Terus kita naik, ini udah nih, naik supportnya 2. Katakanlah kita taruh ya supportnya nih. Tadi angkanya 45. Itu artinya saat kita geser perspektifnya ke arah bawah, saat menyentuh sudut angka 45 derajat, hilang gitu supportnya, supaya memudahkan kita naruh titik-titik. Nah, kalau misalnya kita rubah di angka 70,
kita masuk lagi. Dia baru sedikit dia baru sedikit aja nih geser, baru miring dikit, nah udah berubah, udah hilang. Kalau 45 tadi kan agak ke bawah, kalau 70 dia baru sedikit aja tuh udah hilang. Kita keluar lagi, kita ganti jadi 20, masuk lagi. Nah ini nggak hilang nih, sampai 45 nggak hilang, sampai agak ke bawah sekali, nah baru hilang tuh. Jadi perubahannya di situ tergantung dari masing-masing user nyamannya di berapa. Man, anggaplah kita pakai yang default aja 45. Nah yang penting tuh ini nih, yang tadi saya bilang, kalau ini di gini, saya jelasin dulu. Saat kita orbit ini di sini, ini dia sebenarnya itu ada aksis nih, aksis di tengah. Jadi dari semua plane ini, dari semua basement ini, dia orbitnya, titik orbitnya ada di tengah tuh. Nah kalau kita masuk ke support, sorry, ini kita geser dulu, geser ke sini. Settingannya apa ini? Settingannya di kita ini dulu, kita uncheck dulu. Kita uncheck dulu. Nah saat model nggak di tengah, kalau di mode yang ini, mode tampilan yang ini, dia center rotasinya tuh ada di tengah. Kalau kita masuk ke support, sama dia, center rotasinya tuh ada di tengah. Jadi kalau misalnya kita deketin objek, kita mau muter nih, muter sedikit aja, kita bukan mau ambil di support bagian belakangnya. Nah tuh jauh dia, jadinya malah jauh. Kenapa? Karena senternya, pusatnya di sini tuh. Padahal kita mau dari sini mau ngebalik sedikit aja, wah jadi jauh, akhirnya jadi scroll lagi gitu kan. Nah itu supaya pusatnya ada di sini, ada di objek ini diaktifin. In the support mode, place in center of the perspective, ini kita klik. Nah kita kembali sini ya, masuk support. Kita deketin aja, kita mau balik tuh, beda ya. Jadi kalau ini kan anggaplah barangnya satu, coba kalau anggapnya barangnya udah penuh di sini, atau pas kita keluar sini kan barangnya penuh. Nah ini bisa muter objeknya langsung di ya, senternya tuh ada di objek, ada di seputaran objek ini. Oke, jadi itu cukup penting menurut saya. Kita balik lagi ke depan. Ini move seperti biasa, move gini. Nah kalau misalnya objek tiba-tiba ngangkat gini, kita tinggal ke put on the plate. Nah, ini ke bawah nih dia nih, karena objek yang dibaca ini nggak dibaca sebagai objek. Ini supportnya kita hapus dulu, Nah ini kita keluar. Kalau objeknya terlalu ke atas,
misalnya tiba-tiba kecelakaan gini, tinggal di move, put on the plate. Kalau misalnya mau ditaruh di tengah, center gitu. Rotate ya teman-teman pasti ngerti lah, rotate. Terus scale untuk memperbesar objek. Nah ini mirror misalnya biasanya dipakai untuk anting ya. Anggaplah ini anting kanannya, kita mirror apa nih, X ya, supaya jadi 2. Nah itu gak terlalu sulit sih ini, teman-teman tinggal apa namanya, gak terlalu sulit lah itu. Terus ini save, ini screenshot, ini enggak, nah enggak terlalu apa namanya, dicobain teman-teman juga bisa langsung ngerti lah. Ini apa, Ctrl Z, ini biasa, ini copy. Nah, misalnya pengen objeknya mau ada banyak, tinggal di copy gitu. Kalau mau di banyakin lagi tinggal tambahin, copy. Nah ini kalau misalnya udah banyak ini, mau disusunnya center tengah ini, nah misalnya jarak antar objek tuh berapa, mungkin jarak di sini ya, kita coba aja nih center coba. Nah tuh, jadi ngatur layoutnya otomatis di center. Terus ini apa nih, halo ini nanti saya jelasin. Ini di hole ini apa nih, ini nggak terlalu nggak terlalu sering dipakai, saya nggak pernah pakai ini juga. Kalau di hole itu kayak gini sih, misalnya anggaplah ini basement. Nah anggaplah ini basement, kita move ke sini, terus kita scale. Nah misalnya ini nggak mau buang-buang resin gitu ya, tinggal dilubangin. Anggaplah settingnya biar nggak kegedean 3. Terus add hole. Nah tuh, ini yang daripada buang-buang resin kan. Nah ini softwarenya kayaknya masih ngebug deh, jadi kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak tuh, fail, not hollow out, segala macam bla bla bla. Nah tapi kadang bisa, nggak bisa lagi, bisa lagi, nggak bisa lagi, nah bisa lagi, nggak ngerti nih, kayaknya softwarenya bug. Jadi itu hanya untuk ngelubangin aja, di main-main aja di sini, settingan di sini. Terus yang nggak kalah pentingnya nih hollow tuh itu, jadi select all, delete. Jadi misalnya gini, hollow tuh ada objek, nah bola kayak gini nih, kita scale dulu, ini lock dulu rasionya, ini udah scale. Nah kalau misalnya kita cetak full bola kayak gini, tentu akan ngabisin resin lah, karena objek bakalan dicetak solid dia. Biasanya sih ini digunain untuk karakter ya. Nanti saya kasih contoh satu karakter. Nah gimana supaya nggak buang-buang resin, ya kita bolongin tengahnya, nanti tengahnya jadi tercetak kopong. Ya kalau nanti di casting ya tentu harus dilubangin, kalau nggak dilubangin tetap aja nanti jadinya solid. Contoh gini, kita mau kasih lubang di situ, di dalamnya setebal 06 ya. Ini
inner start aja deh. Jadi 06 terus ini aja, isi yang sini aja nih. Yang lainnya silakan aja kalau mau coba, cuman saya nggak terlalu nggak nyobain juga. Jadi karena kebutuhannya menurut saya hanya ini aja. Kalau teman-teman ada kebutuhan yang lain hollownya, silakan aja dicoba dimain-mainin angka ini. Ini hasilnya kayak gini nih setelah di hollow. Nah, tuh. Jadi setiap nih ini 06 nih, sesuai dengan angka di sini 06. Jadi kan irit resin tuh, irit resin. Coba kalau kita coba yang outer, nah nggak ngerti nih apa bedanya nih antara inner dan outer. Coba aja nanti kalau itu dibikin dua objek, teman-teman bikin dua objek, yang inner kayak gimana, yang outer hasilnya kayak gimana. Tapi saya pakai yang ini inner. Bagaimana dengan objek lain gitu, kayak misalnya karakter. Kita coba karakter. Kita ambil di sini misalnya, saya udah siapin tadi. Coba ini ya, yang agak-agak ribet. Nah ini kan makan resin nih. Tuh, makan resin banyak di sini. Nah, tentu kan kita mau irit resin, tinggal sama dipraktekin aja tadi. Misalnya hollow jadi 06, precision mungkin nanti kita coba angka yang beda ya. Ini 0 dimin aja dulu, star. Mungkin berat filenya. Sengaja saya ambil file yang agak rumit supaya sekalian ngetes kemampuan softwarenya. Nah tuh lihat. Iya. Nah selesai. Jadi misalnya teman-teman mau ngebolongin tengahnya, wah susah nih, coak di Jolcat atau di software lain, atau misalnya ZBrush, atau belum tahu cara coak bagian dalamnya, tinggal pakai fitur ini aja gitu. Coba kalau kita tes dengan precisionnya berapa ini, 50 misalnya, 50 kita lihat apa bedanya. Ini baru begini aja udah 17 menit. Kita tunggu. Kayaknya lebih berat dari yang tadi nih kalau settingannya di 50%. Apa mungkin lebih detail, atau mungkin perkiraan sih mungkin lebih detail ya, karena kan pause dulu deh. Nah kita lihat. Bagi saya pribadi sih nggak ini ya, nggak ngerti bedanya di mana antara yang 50% sama 0% tadi. Tapi asumsi saya itu
presisinya itu, artinya tiap bagian bener-bener ketebalannya itu 0,6. Itu asumsi saya ya. Jadi lagi-lagi hasilnya itu memang harus dicoba, atau ya harus dicoba. Oke, jadi udah tahu fungsi hollow. Ini kita balikin aja. Nah, anggaplah ini udah selesai ya, kita hapus. Terus kemudian ini udah semua. Ini hanya untuk tampilan home aja, nih misalnya kayak gini, tampilan home aja. Terus ini perspektif yang beda, hanya untuk beda tampilan aja, tergantung kebutuhan. Ini biasa ke bawah, ke samping, hanya itu aja. Terus kita buka lagi filenya, kita scale. Terus ini hanya untuk tampilan X-ray, tembus, solid. Ini untuk ngelihat ketinggian. Nah, di sini ada setting, ada slice. Ini kita bisa, misalnya di sini banyak mesin nih. Nah, kita bisa pilih kita mau pakai slice dengan pilihan default atau sonic atau mesin apa. Seandainya memang kita punya banyak settingan, entah itu settingan resin atau settingan mesin. Nah, ini nambahnya di mana? Nambahnya di setting. Sekarang kita masuk ke bagian, saya rasa udah ya, bagian ini. Kita masuk ke, kalau support ini sebenarnya nanti teman-teman nyoba sendiri juga, kotak-kotak sendiri juga ngerti lah, karena di sini ada previewnya kalau untuk support gitu. Sebenarnya hari ini nggak membahas, mungkin nanti kalau memang ada kesempatan lagi saya bahas masalah support ini, karena tadi materinya nggak nyiapin untuk pelajaran di sini. Lebih kepada interface, terus kemudian masuk ke setting. Kita masuk ke setting. Kalau pada saat situ box dibuka baru, belum ada settingan mesin apa-apa, ini hanya ada tulisan default aja. Hanya ada tulisan default, dan kita nentuin sendiri nih, nanti cari mesinnya yang sesuai dengan mesin yang kita punya, misalnya frozen apa gitu. Kalau udah dalam hal ini kan saya frozen Sonic Mini 8K, nah ini frozen Sonic Mini 8K ini ada. Begitu diklik, nah kan keluar mesinnya. Kalau frozen Sonic Mini 4K, ada lagi frozen Sonic 4K yang putih. Nah ini, jadi klik aja OK, nanti dia akan tampil di sini. Nah, ini udah selesai. Kemudian bagian ini hanya memberi informasi tentang ini nama mesinnya, ini resolusi, terus kemudian basementnya, terus ini ya hanya keterangan dari mesinnya. Ini resin ini sebenarnya dipakai untuk, kalau orang yang pintar ngitung ya ditaruhnya di sini. Kayak bisa, ini kan satuan mata uang, berapa nanti saya pernah diajarin, cuman karena bukan resin ini tidak saya jadikan sebagai bisnis jasa cetak, jadi saya waktu diajarin nggak terlalu ngambil pusing tentang di sini, jadi hanya dengerin aja. Nah, ini yang penting, ini yang lebih banyak banget diutak-atik. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu, ya syukur, tapi kalau ada yang belum tahu, ini
Saya jelasin nanti yang pernah diajarin ke saya, mudah-mudahan penjelasannya benar. Terus kemudian ini hanya tambahan aja. Tambahan nih, kalau di 195 udah ada ini nih. Kalau di versi-versi sebelumnya ada juga yang ini nggak ada gitu, hanya anti aliasing sama hanya ini aja nih, seputar ini. Oke, kita masuk ke bagian sini, print. Nah, ini resin. Kalau misalnya teman-teman resin yang dipakai itu nggak tercantum di sini, biasanya tiap update situ box dia menambahkan kategori resin di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada, bisa cari di webnya, cari di web resinnya, kemudian impor. Nah, nanti setelah diimpor keluar tuh. Nah, di sini kayak Bluecast ini sebenarnya waktu default situ box tuh nggak ada settingannya. Kemudian saya pergi ke web, Bluecast udah dapet, terus saya import. Nah, kalau misalnya teman-teman udah fix dengan settingan yang di sini dan hasilnya udah bagus, tinggal diekspor. Diekspor itu gunanya kalau misalnya tiba-tiba dipanggil ke bengkel lain atau ke PT lain dan merasa udah kebetulan yang resin yang dipakai sama, tapi ternyata di sana masih belum ada settingannya, nah teman-teman bisa ekspor dari settingan teman-teman, terus kemudian baru import. Nanti settingannya ada di sini. Layer head itu contohnya gini ya, kita pahamin dulu cara kerja cetak. Cara kerja cetak di 3D printing itu adalah per lembar kalau kita bahasa teknisnya layer. Kayak gimana sih? Nah, di sini saya kasih contoh. Misalnya sebuah bola ini ya. Ini dicetak per lembar, seolah-olah tuh seperti ini. Nah, per lembar nih, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar sampai ujung. Nah, per lembar ini bisa kita atur, bisa kita tentuin tebal tipisnya. Semakin tipis tentu akan semakin banyak lembaran. Nah, semakin tipis tentu akan semakin banyak layernya. Nah, ini saya buat di Rhino sekedar untuk preview. Nah, ini. Nah, jadi dia dicetaknya per layer. Layernya ini kita yang tentuin berapa dia punya ketebalan. Nah, itu kita yang tentuin. Semakin tebal settingannya semakin cepat cetaknya, tapi semakin kasar. Tapi kalau lembaran ini semakin tipis, tentu semakin halus. Resikonya semakin banyak waktu yang terbuang. Itu layer head. Saat di JewelCAD kita tentuin nih, biasanya adanya di sini. Nah, ini bola nih. Nah, layer head kalau di JewelCAD itu sebutannya slice. Jadi gini loh, kalau ada orang-orang yang mungkin kurang pemahamannya ya, saat dibuka di di JewelCAD, oh tampilannya kok patah-patah, kotak-kotak. Sebenarnya kalau file dari software lain kayak Rhino dan sebagainya dan lain-lain selain JewelCAD itu dia STL-nya halus dia di sini. Tetapi pada akhirnya mereka akan nge-slice juga. Dan pada akhirnya juga yang dicetak tuh per lembar-lembaran. Nih, lihat.
dia ada 700, totalnya ada 936 lembar ya, 936 layer. Kenapa? Karena di sini kan settingannya 0,03 nih per lembarnya. Ini per lembarnya 0,03 mili. Jadi saat ini dipotong per lapis, per lembar, dia mempunyai total 936 lembar, 936 layer. Nah, ini settingan di JeolCAD. Kita mau pakai settingan berapa? Nah, ini di situ box sendiri saat ini settingannya. Jadi gini loh. Berapapun yang kita setting, kita pengen STL-nya halus 0,001 misalnya, 0,01. Karena kemampuan mesin itu kan maksimalnya di 0,01 nih, lihat. Ini mungkin ini nggak ada ya. Nih 0,01. Ada lagi Frozen Mini 4K. Mini 8K nih, Mini 8K. Nih 0,01 sampai 0,3 gitu, sampai 0,3 tebel nih, 0,01 sampai 0,3. Kalau yang Sonic Frozen 4 ini, Sonic Frozen 4K ini sama tuh, 0,01 sampai 0,3 mikron, 0,01 sampai 0,3. Nah, misalnya nih kita setting di sini 0,01, tetap aja nanti yang dipotongnya sesuai dengan potongan ini, karena ini settingan terakhir. Nah, kalau JeolCAD hanya settingan awal ya. Jadi gimana dong isinya? Ya lebih aman sih menurut saya itu disamain. Misalnya situ box 0,03. Cuman saya ini settingan default tuh 0,03. Cuman memang biasanya itu saya pakai di 0,025. Biar mungkin nggak tahu dah, serak aja, lebih serak di 0,025 gitu. Jadi asumsi saya juga nggak terlalu lama waktunya, tapi juga nggak terlalu kasar gitu. Nah, tulislah di sini 0,03, kita samain ya, 0,03. Jadinya sinkron dia antara software JeolCAD dengan software akhir. Terus kemudian di sini ada advance. Ini kan hanya baru nentuin resolusi Z. Slash thickness-nya hanya nentuin resolusi Z. Ini kita kan di JeolCAD kan pasti settingannya ini ya, advance setting 0. Ini udah defaultnya 0,025. Nah, kita lihat kemampuan mesin di situ box di sini nggak ada nih. Ini hanya berlaku settingan untuk Z. Ini Z ya. Nah, saat kita mau ekspor file ini dengan resolusi X dan Y-nya, berapa nilainya di sini? Ini nilainya ini tergantung kapasitas kemampuan mesin. Kita lihat kemampuan mesin dari Sonic 4K, resolusi XY-nya di 0,035. Jadi walaupun ini ditulis 0,025, nggak akan ada hasil apapun selain tampilan yang mungkin memang lebih halus untuk tampilannya, tapi kan belum kecetak. Nah, mesin hanya mampu mencetak di nilai 0, mana tadi? Nih, mesin hanya mampu mencetak di 0,035. Nah, yang 8K beda lagi. 8K dia lebih halus, sanggup sampai 0,022. Tuh, makanya nggak aneh kalau 8K itu lebih halus di XY-nya.
beda sama yang 4K, yang 4K itu tadi kan 0,035, ya ini lebih turun lagi 0,022. Ya wajar aja kalau lebih halus karena kemampuan XY nya lebih kecil. Nah Z nya sama, Z nya ini 0,01 paling kecil sekali, sampai yang tertebal itu 0,3. Jadi maupun ada 4K, ada 8K, mungkin ada lagi nanti yang berapa gitu kan, tetap aja Z nya itu ada di nilai paling kecil itu 0,1. Cuman ya resikonya mau berapa lama nyetaknya gitu. Yang ngebedain halus atau tidaknya ada di resolusi XY nya. Kita kembali ke sini. Berapa settingannya? Ya sesuaikan aja dengan mesinnya. Kita harus tahu spesifikasi mesin kita tuh apa dan berapa dia punya kemampuan. Kita pakai 8K tadi ya, 0,022. 0,022. Tuh. Baru kita di oke. Gitu saudara. Untuk layer headnya udah tahu ya. Sedikit ada penjelasan lagi tentang masalah layer head. Di sini saya impor STL. Nah, ini udah ada bola tes. Ini bola tes ini udah STL. Ini saya pakai itu settingannya 0,025 nih per layer. 0,025. Kita coba ukur 0,025. Oh, lihat. Bener kan? 0,025 untuk Z-nya. Untuk Z-nya nih. Jadi di sini saya pakai 0,025. Nah, untuk XY-nya itu kita lihat. Saya pakai settingan berapa tadi, agak lupa. XY-nya itu nah 0,022, sama dengan kemampuan mesinnya, sinkron jadinya. Z-nya saya pakai 0,025 seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa saya lebih nyaman di angka itu. Kemudian XY-nya sesuai dengan mesin yang sedang saya gunain, yaitu Frozen Sonic Mini 8K, yang mana dia punya kemampuan XY-nya itu di 0,022. Saat kita setting di sini, saat kita ukur di sini juga sama 0,022. Saya kasih lagi sampel yang lain. Sebenarnya. Nah, secara tampilan dia lebih halus. Tuh. Lebih halus. Nah, ini kita kasih contoh yang lain. Import. Nah, ini XY-nya pakai 0,1, Z-nya 0,05. Jadi di sini 0, berapa tadi? Sorry. XY-nya 0,1 ya. XY-nya 0,1, ininya 0,05. Kita lihat, kita ukur. File, impor. Nih. Kita ukur. Ini tadi saya pakai 0,05. Nah, benar ya. 0,05. XY-nya tadi saya pakai 0,1. Tuh, benar 0,1. Ya, benar 0,1. Ya, karena kurang sedikit aja, maksudnya ngatur scroll mouse-nya tuh agak sulit. Nah, 0,1. Secara tampilan tentu lebih kasar dari yang tadi. Nah, balik lagi ke settingan yang lebih kasar. File, impor. XY-nya 02.
Z-nya 02 juga. Kita lihat di sininya Z-nya 02, benar ya, 02 tuh, 02. XY-nya kita lihat 0,2 juga. Nah, sama 0,2 juga. Secara tampilan, nah makin kasar dia. Jadi bisa teman-teman bedain. File import. Nah, tuh teman-teman bisa bedain tuh. Settingannya tadi udah saya jelasin berapa-berapanya. Nah, itulah tentang untuk kalau teman-teman mau ngisi ini. Jadi jangan asal, jangan hanya karena wah pengen tampilan harus, percuma di setting 0,006 atau 0,012 atau ya atau 0,012, tetap aja yang dibaca nanti settingan mesin yang mana punya kemampuan untuk 8K ada di 0,022. Oke ya, saya rasa udah paham untuk isian yang ini. Kemudian sekarang kita beralih ke settingan layer. Udah ya, di sini ada bottom, ada exposure time segala macem. Saya udah simulasiin di file seperti ini. Udah saya buat materinya. Loh, nah ini anggaplah ini platform, terus ini alas cetak ya, ini alas cetak, ini objek cetak. Jadi teman-teman di pahamin dulu, ini platform, ini basement, ini objek cetak. Nah, tinggal ini nih dua nih, apaan nih? Ada merah, ada garis hijau. Merah ini disebut bottom nih, wilayah bottom. Yang hijau ini wilayah normal. Ingat, yang merah ini wilayah bottom karena memang di situ box itu ada settingan untuk bottom. Kenapa dibedain? Karena untuk pondasi. Jadi pondasinya tuh dibikinnya lebih kuat. Jadi walaupun barangnya itu nanti tinggi atau besar atau banyak, dia tetap nempel di platform karena kuat. Karena supaya kuat. Nah, misalnya gini. Saat platform nyentuh basement, tentu kan nyetaknya sedikit. Sorry. Nah, menyambung yang tadi di awal-awal saya bicara itu, nyetaknya kan per layer ya. Per layer. Misalnya katakanlah biar pergerakannya kelihatan, kita kasih di sini per layernya itu misalnya 0,2. Nah, naik 0,2, naik 0,2, naik 0,2. Terus cara kerjanya kayak gitu. Sampai nanti dia objeknya jadi. Nah, ini jadi separuh nih. Tuh. Kan seandainya objek ini tinggi dan banyak dan berat, tentu kan menghindari objek ini jatuh, nah soalnya tinggi gini, menghindari objek ini jatuh, makanya diperlukan pondasi yang kuat. Nah, pondasi itu disebutnya bottom. Nah, oke. Sampai situ saya rasa paham teman-teman. Nah, bottom layer count ini udah 46 nih.
Mau di stop dulu apa gimana? Lanjut aja ya, biar jadi satu video. Bottom layer count ini 10. Artinya mau berapa layer kita pakai untuk pondasinya. Nah tadi kan udah dijelasin layer. Seandainya ini layernya, misalnya tadi kan settingannya 10, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 itu digunakan sebagai pondasi. Pondasinya tentu dia punya settingan yang beda. Settingannya yang beda. Karena apa beda? Ya karena namanya pondasi harus lebih kuat gitu. Makanya dia punya settingan beda. Kita lanjut. Berapa dia punya layer? Kita misalnya 10. Ya udah. Mau 12 silakan, 15 silakan gitu. Yang jelas nanti misalnya disimulasikan itu artinya bagian objek yang ini, yang di bottom ini akan lebih kuat dan keras ketimbang yang di sini karena dia mempunyai settingan yang lebih kuat. Misalnya kita pakai 10 layer, ya sudah 10 layer. Exposure time, nah sebenarnya ini agak merepotkan ya menurut saya, ini settingannya agak belang-belang, bottom lifting, bottom retract, bottom lifting, bottom segala macam lah seperti ini. Nah exposure time ini untuk penyinaran yang bagian yang ini nih, yang normal. Exposure time buat penyinaran di sini. Nah, bottom exposure time itu untuk penyinaran yang di sini. Penyinaran. Makanya beda di sini. Bottomnya 10 disinarin dengan selama 26 detik. Nah, bagian yang normal, exposure bagian yang normal itu disinari selama 8 detik. Ya. Jadi berapa kita mau pakai layer, seberapa banyak layer di bottom, di bagian bawah atau di bagian platform dengan penyinaran selama 26 detik. Dan ini penyinaran setelah melewati bottom. Normal, exposure time of normal print layer, artinya setelah bottom dia akan masuk ke posisi normal dengan penyinaran 8 detik, tergantung jenis resinnya. Nah ini transisi layer count. Nah kalau di sini kan 0, artinya dia nggak punya transisi. Kalau punya transisi tuh gini. Nih, kalau nggak punya transisi dari keras langsung ke normal. Tapi kalau pakai transisi dari keras lama-lama, keras lama-lama lembek, lama-lama normal, lama-lama dan normal seterusnya. Nah ini transisinya nih. Karena di sini 0, nggak pakai 0, jadi nggak pakai transisi. Jadi begitu habis keras langsung dia normal penjelasannya. Nah karena 0 ya ini tentu nggak kepake nih. Nah ini waiting mode during printing, ini saya waktu diajarin ini belum ada. Waktu diajarin situbox yang versi lama ini belum ada. Rest time before lift. Ini sebenarnya nggak penting, artinya pakai settingan default pun juga nggak ada masalah. Tapi kalau mau dijelasin, rest time before lift. Jadi gini, kita lihat penjelasan bahasa Inggrisnya. Gap starting from the end of exposure. Jadi before lift, sebelum naik. Jadi kan kalau nyetak tuh kan gini, turun naik kan, semuanya kan turun naik. Nah, ini rest time before lift tuh kan platform ke bawah tetap disinarin. Nah
begitu sinar selesai dia istirahat dulu, baru naik lagi. Nah istirahatnya itu ini before lift selama 0,2 second. Rest time after lift itu gini, kan dari atasnya ke bawah nih, terus disinarin, istirahat, naik. Nah begitu naik dia istirahat lagi. Nah istirahat lagi, nih istirahat lagi selama 0,2 detik, baru dia turun lagi, istirahat lagi dia, istirahat lagi selama 1 detik untuk menerima penyinaran. Nah kan dari atas tadi turun, istirahat dulu, baru ditembak sama UV. Baru setelah ditembak sama UV dia istirahat dulu selama 0,2 baru dia naik gitu saudara. Itu penjelasan ini. Terus kemudian bottom lift distance, yang saya pahami bahasa distance-nya ini, bahasa distance ini jarak. Ini saya kurang tahu settingan apa ini, 1+4 saya kurang ngerti, 1+4, tapi yang jelas gini, yang jelas saat di bottom nih, saat dia lagi cetak di posisi bottom nih, pas naik gini kan, dari sini nih masih di bagian bottom ya, pas naik dia itu naiknya berapa, mungkin 1+4, mungkin 5 naiknya gitu. Nah lifting distance itu pada saat cetakan udah melewati bottom. Jadi anggaplah di bottom itu naiknya 5. Nah nanti pas lagi di normal, setelah turun naik 5 gitu. Jadi settingan ini untuk settingan bottom, settingan ini untuk settingan normal. Nah bottom retract distance ini saat ke bawah, retract itu saat ke bawahnya gitu, untuk settingan bagian bottom. Retract ya untuk settingan bagian yang normal. Nah ini udah dikunci nih, nggak bisa disetting, karena sebenarnya ini dan ini tuh jadi satu settingan. Ya kalau teman-teman mau rubah ya silakan aja gitu. Mas selama ini pakai settingan default pun nggak masalah. Bottom lift speed lagi-lagi settingan untuk bagian bottom. Jadi kecepatan naik. Nah, tadi kan jarak naik, distance, terus retract, terus kemudian lift speed naik, kecepatan naik. Mungkin pelan, ada juga yang langsung naik gitu. Itu tuh kecepatan naik. Terus bottom retract speed. Nah, begitu kembalinya dari atas ke bawah, pelan atau cepat gitu. Jadi ini settingan pas platform turun ke bawah kecepatannya. Untuk bagian bottom ini kecepatan platform saat ke bawah kecepatannya. Nah, saya rasa udah paham ya penjelasan dari sini. Kalau dianggap penjelasan yang ngalur ngidul, ya mohon maaf gitu. Oke, saya rasa simulasi dari cetakan ini juga udah, penjelasan layer pun udah. Terus satu lagi, tadi saya juga udah jelasin udah, kayak misalnya tampilannya nggak mulus di Jolcat, di situ boxnya ya mau mulus juga nanti ujung-ujungnya juga di slash juga gitu, ujung-ujungnya di slash juga.
Nah, di JLK justru enak. Kita output file itu udah di apa namanya? Udah di cetak, udah di mana? Udah di slice, udah dipotong. Nah, ini kan pakai settingan yang kasar nih. Pakai settingan yang kasar itu gini. Nah, nanti kan cetaknya per lapis dia. 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, dan seterusnya sampai ke atas. Nah, ini kalau yang ini bagian Z-nya. Nih, 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis. Ini resolusi XZ-nya nih. XY-nya. Gitu. Oke, saya rasa udah 1 jam. Ini selanjutnya di video kedua akan saya sambung tentang sudut kemiringan dari berapa sih sudut kemiringan yang ideal untuk cetakan. Saya sambung di video part 2. Ini udah 1 jam ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau penjelasannya belibet-belibet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.